Kristus. Senang banget nih. Hari ini saya boleh membaca Kantus Channel. Tenang dulu. Yang punya Kantus, CEO-nya, ownernya juga ada di sini. Karena itu, mari kita panggilkan Pancrusius Nixa. Hai Kak Pan. Nggak boleh sentuhan. Oh iya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Kalau salaman nggak boleh, tosan boleh. Tosan boleh ya. Hai Kak Pan, makasih loh udah boleh ngetem di Kantus Channel. Saya yang berterima kasih. Dan teman-teman saya sebenarnya sangat senang karena yang bajak itu cewek cantik. Untung udah bedakan. Dan ini luar biasa kesempatan karena Selni ini namanya Ansela Liopriani Rante. Panggilannya Selni. Luar biasa. Ini mantuan untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk berdua dengan Selni ini. Wow, luar biasa. Jadi harus benar-benar mengatur waktunya yang pas. Dan waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Gimana Kak Pan? Kita berbincang-bincang. Oke. Berbincang-bincang ya, pas banget nih. Iya. Kita sekarang ada di pertengahan bulan Juni. Nah, Kak Pan sama teman-teman di rumah, di pertengahan bulan Juni ini kita sudah melewati 3 minggu berturut-turut yang luar biasa istimewa nih Kak Pan ya. Istimewa ya. Mulai dari tanggal 31 Mei. Akhir Mei ya. Itu Mei, Hari Raya Pentakosta. Betul sekali. 7 Juni Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Iya. Tanggal 14 Juni Hari Raya tubuh dan darah Kristus. Ini luar biasa. Terima kasih loh Gereja Katolik. Iya betul. Ini kan hari-hari peringatan ini kapan hari-hari yang istimewa ya. Betul. Turunnya Roh Kudus atas para rasul, kemudian ada Tritunggal Maha Kudus. Iya. Kemudian ada Yesus sendiri ya. Tubuh dan darah Kristus yang notabene selalu kita terima saat ke gereja, masuk ke dalam mulut kita kecap menyatu manunggal di dalam tubuh kita. Ini keren banget. Kenapa sih ada momen 3 kali berturut-turut ini Kak Pan? Maksudnya apa? Tujuannya apa nih? Ya, maksudnya kalau kita melihat teman-teman bahwa 3 momen ini itu adalah momen yang luar biasa dan menjadi pusat dari kehidupan gereja. Pusat dari kehidupan gereja. Tritunggal Maha Kudus. Ya. Jadi ada Roh Kudus, ada Allah Bapa dan Allah Putra yang hari ini kita rayakan. Kira-kira seperti itu deh. Gila, hebat banget loh, ini langsung Allah kita sendiri yang kita rayakan. Berarti berkatnya luar biasa ya Kak Pan? Memang berkatnya luar biasa. Jadi Allah itu yang yang maha besar itu yang mau menjadi kecil dalam bentuk pasti yang hari ini. Iya, luar biasa. Nah Kak Pan, ini setelah kita melewati hari-hari ini, dan pasti kalau kita flashback lagi di momen dulu kita masih bisa ke gereja sebelum ada COVID-19. Itu tuh rasanya kayak kita semakin diarahkan buat ayo jadi orang yang tambah baik nih. Orang yang makin lama makin baik tuh kan dituntut dan diarahkan untuk meninggalkan hidup yang lama menuju hidup yang baru nih. Betul sekali. Ini kayak new normal ya. Tapi ini namanya apa Kapan nih? Teman-teman, kalau misalnya kemarin itu ketika kita menerima Roh Kudus, peristiwa Pentakosta sendiri sebenarnya itu ketika Roh Kudus itu turun tercurah atas para rasul, mereka sebenarnya masuk dalam new era. New era. Jadi sebelumnya itu ada old era, ada new era. New era itu apa? New era itu bahwa para murid dan termasuk kita semua jadi hidup dalam bimbingan Roh Kudus yang tidak kelihatan. Kita semua artinya orang-orang yang mengikuti Kristus. Iya, Yesus. Kalau sebelumnya kan para murid kalau mau ada sesuatu tanya kepada Yesus, guru ini apanya artinya? Masuk new era ini itu nggak bisa tanya lagi. Iya. Begitu. Berarti new era dari zaman setelah Tuhan Yesus naik ke surga sampai dengan sekarang kita masih. Iya, kita masih masuk dalam new era. Nah, ketika kita merayakan Pentakosta itu kembali lagi itu diperbaharui, diingatkan kembali bahwa kita ini masuk di dalam new era itu, bahwa kita masuk hidup dalam eranya Roh Kudus. Di reminder, kalau dari reminder seperti mengatakan, kan, aku akan mengirim penolong yang akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Iya, betul sekali. Keren banget. Nah, Kak Pan, itu soal new era dari situasi yang berubah di mana Tuhan Yesus
tidak ada lagi bersama dengan para murid, tapi mereka harus bisa mandiri nih, harus bisa survive, sekalipun gurunya nggak ada di situ. Tanpa guru, tanpa Yesus. Karena kita adalah murid-murid dari sang guru, tentu kita dikenali sebagai murid kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya. Mengikuti apa yang diajarkan oleh guru. Betul sekali. Apa sih yang ingin diajarkan Yesus kepada kita di masa New Era ini? Nah, jadi di masa New Era ini sebenarnya Yesus memberikan clue. Bahwa Yesus mengatakan dalam satu kesempatan sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan, aku akan mengirim penolong itu dan dia akan yang mengajarkan tentang kebenaran, dan juga Roh Kudus itu yang mengajarkan apa yang belum diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena sebenarnya banyak yang Tuhan Yesus ajarkan, tetapi para murid ini kan sama seperti kita, kalau manusia terbatas, banyak sekali yang kita dapat, aduh pusing sendiri. Kayak sekarang kan, maka jadi semacam dicicil. Nanti pelan-pelan supaya mereka semakin dekat dan semakin mengenal Yesus. Kira-kira begitu. Berarti New Era itu adalah masa di mana kita sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus hidup dalam naungan dan tuntunan Roh Kudus. Betul sekali. Gitu ya. Berarti sebenarnya kita kemana-mana nggak sendiri ya kapan ya. Kita nggak pernah benar-benar berdiri sendiri. Jadi ketika kita melakukan apapun selalu ada Roh Kudus yang mendampingi kita, menyertai kita, jadi tutor kita. Dengan demikian digarisbawahi bahwa setelah kita didampingi Roh Kudus ini, kita kan senantiasa dalam kurun waktu yang panjang. Berarti dari waktu ke waktu kita dituntut untuk semakin baik. Betul sekali. Jadi karena yang membimbing kita itu tidak kelihatan, sebenarnya kita lebih takut. Jangan-jangan dia ada di sini menyertai kita. Karena kita nggak beneran ada hasil Roh Kudus itu, buktinya apa sih gitu? Ya kadang kita seperti itu. Nah biasanya ya kalau kasih Allah itu kita rasakan itu kan biasanya kalau kita doa, kalau kita doa itu hati kita tenang, damai. Itu artinya apa? Tuhan hadir, Rohnya hadir. Atau kadang misalnya saya pernah ajak satu kelompok berdoa gitu ya, lalu mereka mengatakan, tadi saya merasa hangat. Itu hangat itu juga adalah kehadiran dari Allah, kehadiran dari Roh Kudus itu yang memberikan kehangatan. Atau yang tadinya takut banget nih saya, ketika mereka berdoa menjadi saya berani. Rasa enak, rasa tenang, rasa hangat itu semua adalah rasa nyaman, rasa baik yang datangnya dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus itu. Makanya sebenarnya ini satu tes yang sederhana. Kita itu sebenarnya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh atau enggak. Ya itu tadi, kita merasakan kasih Tuhan. Kalaupun ada masalah yang berat sekali, kita diberi kekuatan untuk menghadapinya. Kita diberi keberanian. Seperti para murid, begitu mereka menerima Roh Kudus, yang tadinya pintu semua jendela tertutup, mereka keluar. Jadi ada sesuatu yang membaharui. Ada sesuatu yang membaharui, ada sesuatu yang menguatkan. Berarti kalau dilihat dalam konteks yang sekarang ya kapan sekalipun kita ada di tengah pandemi ini musibah sedunia gitu ya. Betul sekali. Yang lama banget baru kita rasakan lagi ya. Jadi sebenarnya kita kayak nggak ready nih, nggak ada preparation, nggak well prepare nih buat dapat masalah ini gitu. Jadi kebanyakan orang yang kebanyakan orang mengalami yang namanya sedih, kaget, shock, ada yang ngedown juga, kecewa dan lain sebagainya gitu. Nah tapi kalau kita punya Roh Kudus yang menuntun kita, artinya itu bisa membuat kita bertahan ya. Iya, jadi Roh Kudus itu yang membuat kita mampu menghadapi situasi sulit, termasuk situasi yang sekarang ini. Baik, tadi itu kan Roh Kudus menghadirkan rasa baik dalam situasi apapun. Betul. Baik. Ini kata-katanya menarik. New Era. Betul. New ini berarti kan meninggalkan yang lama, memulai yang baru. Betul, dan hidup di suasana kondisi yang baru. Nah, pas banget nih teman-teman kita mau menghadapi new normal. Bahkan kita udah mulai new normal. Sudah mulai new normal. Dari awal Juni ya, Pak? Iya, tanggal 5 ya kalau dari ke pemerintah. Tanggal 5. Udah lumayan lah ya. Kita sudah mulai. Jadi kira-kira sudah seminggu ini ya. Udah semakin beradaptasi dengan new normal nih, teman-teman.
Jadi di sinilah kita bisa melihat antara tadi new eranya Roh Kudus dengan new normal, kenormalan baru. Jadi bagaimana kita menghadapi situasi yang normal tapi yang baru, bukan seperti sebelumnya. Nah, sebelumnya kan kalau kita pergi aja, nggak usah pakai masker, nggak usah takut dengan orang. Nah, sekarang kita harus banget pakai masker. Kalau nggak denda pergub 250.000. Betul sekali. Jadi kalau nggak ada uang di saku ya harus siap nikahan kayaknya ya. Iya. Nah, di sini tadi saya melihat ada kesamaan, ada hubungan antara new era dengan new normal itu. Misalnya pertama, di new normal itu kalau kita keluar harus pakai masker, ya kan? Nah, ini kebetulan kita nggak pakai masker ya, karena nggak enak kalau pakai masker, nanti omongnya nggak jelas gitu. Tapi kita udah pakai ini kok tadi hand sanitizer. Sudah hand sanitizer. Udah sikat gigi belum kapan? Ini sudah sikat gigi, sudah mandi segala macam. Iya. Jadi yang pertama kita harus pakai masker kan? Iya. Itu untuk menutupi mulut, hidung, kan? Mulut hidung karena ini bisa masuk media penularan. Iya betul. Nah, dalam aspek new era, nah kita juga harus memakai masker iman deh. Masker iman. Jadi tadi kalau kita ini harus ditutup, kita juga ada masker iman. Nah, apa sih? Apa itu masker iman? Masker iman itu. Nah, masker iman itu bagaimana kita memperkuat diri kita dengan iman kita supaya kita bisa memfiltrasi. Jadi menyaring, kalau ini kan dalamnya melindungi kan, menutup. Jadi kita juga masker iman itu untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang jahat. Termasuk misalnya kita sering mendengar berita-berita yang menakutkan. Nah, dengan masker iman itu kita tetap berani. Begitu. Jadi yang pertama itu kan yang kita pakai ya wajib itu kalau kita keluar. Kalau tadi denda maksimal 250.000 ya. Gitu. Kemudian yang kedua kalau kita yang keluar biasanya kalau kita di new normal ini kan kita harus selalu cuci tangan. Jadi ternyata kebersihan fisik kita itu penting sekali. Nah, sebenarnya teman-teman di new era ini kita juga ternyata diminta oleh Tuhan untuk membersihkan hati kita. Jadi tidak hanya bersih tangan, bersih fisik, tetapi juga hati kita. Jadi perlu menjaga bersih lahir batin ya, lahir secara fisik, batin secara iman. Jadi bersih lahir dan batin. Nah, kemudian poin yang ketiga biasanya kalau kita di new normal ini ya, itu kan kita kalau pergi harus kalau ketemu orang sekarang itu harus jaga jarak, social distancing. Iya. Jadi social distancing atau physical distancing. Jadi kita harus menjaga jarak. Nah, dalam kaitannya dengan new era kita juga harus menjaga jarak ternyata. Jarak dengan siapa? Hal-hal yang tidak baik. Jadi yang antikristus yang berasal dari Kristus. Yang berasal dari Kristus. Jadi hal-hal yang membawa kita ke dalam musuh, kita harus menjaga jarak dengan hal-hal yang demikian. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, apalagi sih yang biasa kita lakukan di new normal ini? Misalnya kalau sekarang itu kan harus disiplin. Nah, ya kan disiplin. Karena banyak protokol yang harus kita patuhi. Nah, dalam new era ini juga kita harus era Roh Kudus, kita juga harus mematuhi. Tidak hanya tadi aturan dari pemerintah atau dari Kementerian Kesehatan atau dari gugus COVID ya, tapi juga ajaran-ajaran Tuhan yang harus kita patuhi. Ya, karena ini intinya. Karena apa? Kalau kita secara fisik kita hebat, kita happy, kita bisa menjaga, tetapi kalau secara rohani kita tidak bisa menjaga diri kita tidak sehat rohani kita, maka itu akan membahayakan keselamatan kita. Nah, saya kira ini yang mungkin intinya seperti itu ya, Dek ya. Jadi antara new era dan dengan normal. Iya kan, kalau normal kan kita cuma sementara ketika kita masih hidup, ya kan? Ketika kita masih kalau kita sudah nggak hidup, itu new era ini normalnya udah nggak berlaku lagi ya. Betul. Iya, benar. Yang berlaku itu adalah new era di mana kita memasuki hidup baru bersama Allah. Nanti benar-benar baru ya. Betul. Baru secara lahiriah. Kalau sekarang baru karena kita kalau sekarang baru secara lahiriah, dengan new normalnya kan
baru secara lahiriah, penampilan ininya oke, segala macam. Tapi kalau nanti itu kita sebagai umat Katolik kita harus baru secara batiniahnya itu. Asik. Berarti new era ini jadi modal kita buat masuk surga di hidup yang baru. Kehidupan kekal luar biasa, keren banget. Padahal ini sebenarnya hal yang bukan sama sekali baru dan sebenarnya kita tuh udah tahu sebenarnya ya kapan ya. Cuma kadang kita butuh trigger nih supaya memancing pemahaman kita. Oh itu yang saya pahami dan kalau sudah paham harus saya jalankan. Betul sekali. Gitu, keren banget. Diulang lagi dong kapan? Tadi ada 4 poin dari new era yang harus kita ingat senantiasa. Jadi pertama itu masker iman, jadi masker iman. Jadi selain masker ini yang kita pakai dan masker iman supaya untuk memfilter kita. Iya, jadi berita-berita hoax juga. Kemudian ada hal-hal yang mengganggu kita gitu ya. Dari semua hal buruk ya. Dan yang memacu kita masuk ke dalam dosa. Betul sekali. Kemudian yang kedua tadi adalah membersihkan batin kita. Membersihkan batin. Iya. Mungkin kita ingat lagunya Agim ya. Yang mana tuh? Jagalah hati. Oke. Iya. Kemudian yang ketiga itu menjaga jarak. Menjaga jarak dengan hal-hal yang membawa kita ke dalam dosa atau yang menjauhkan kita dari Allah. Baik. Kemudian yang keempat disiplin iman. Disiplin rohani, disiplin iman. Bagaimana kita menjaga supaya kita tetap on the track. Asik, keren banget nih Kantus Channel on the track. Baik, kapan kalau misalnya kita mau menguatkan pemahaman kita atau misalnya keyakinan kita soal new era, sebagai orang Kristiani kan sumber ajaran kita yang pertama itu kitab suci, Sabda Allah itu sendiri. Kita bisa baca dari perikop mana nih? Atau bisa mendalami, menghayati, merenungkan dari bacaan Injil atau bacaan yang lain tuh dari mana? Misalnya mungkin saya kutip dari salah satu perkataan Paulus ya. Jadi Paulus pernah mengatakan janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang di dunia, ya, tetapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang di atas itu yang berasal dari Allah. Jadi bagaimana kita memikirkan soal kebaikan, soal kejujuran, soal hal-hal yang ilahi, sehingga dengan demikian membawa kita kepada yang ilahi juga. Nah kalau kita memikirkan hal dunia, aduh ini bagaimana, itu bukannya nggak boleh, tetapi bagaimana kita pertama-tama mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Nah baru dari itu kita melihat dunia dengan demikian pakai kacamatanya Allah. Jadi tidak lagi pakai kacamata. Karena kan kalau pakai kacamata kita jadi cepat khawatir kan. Aduh ini gimana besok, aduh gimana masa depan saya dan sebagainya. Tapi kalau kita sebagai manusia terbatas. Kalau kita pakai kacamata Allah, kita melihat semuanya menjadi baru. Seperti sekarang kan dalam situasi COVID ini, ya akhirnya kita bersyukur, Tuhan bersyukur ya saya bisa ini, bisa begitu. Jadi hal yang sebelumnya tidak kita duga sekarang bisa kita kerjakan. Keren banget sih istilahnya. Kapan nih kacamata Allah. Apa tuh kacamata Allah? Kayaknya ini menarik untuk dibahas di konten Kantus Channel berikutnya ya. Ini bakal panjang lagi ya. Baiklah teman-teman, tadi kita udah dengar pembicaraan kita dengan narasumber kita yang adalah CEO dari Kantus Channel. Soal new era versus new normal. Penting di situ kata new. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Sekian dari kami, Pankrasius Niksan dan Sally di sini di Kantus Channel. Terima kasih. Dadah. Bye.